Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah yang selalu senantiasa kita panjatkan atas segala karunia-Nya. Salawat bering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dicintai Allah, kemarin kita sudah bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi seorang bisa menjadi sukses adalah tidak pernah berhenti belajar. Belajar bukan hanya di bangku sekolah saja, tapi dimanapun dan kapanpun adalah sarana belajar yang akan mengantarkan kita pada sebuah kesuksesan. Jangan pernah merasa puas pada kemampuan diri kita. Meskipun kita sudah sukses dan berhasil, belajar jangan kita tinggalkan. Dengan belajar kita akan mampu melihat sebuah peluang, sedangkan tanpa belajar mustahil kita akan tahu dan paham. Dengan belajar kita akan terus bertambah ilmu pengetahuan. Ingat, orang sukses itu selalu punya semangat belajar, apalagi dengan hal-hal yang baru. Jiwanya akan selalu tertantang. Beda halnya dengan mereka yang hanya ingin santai dan main-main saja. Kemudian faktor selanjutnya adalah punya komitmen. Nah, komitmen ini peran yang sangat penting dalam sebuah kesuksesan. Orang sukses selalu punya komitmen yang kuat dalam setiap keputusan apapun konsekuensinya. Jika kita ingin mencintai sebuah kesuksesan, maka awalilah dengan memiliki sebuah tujuan dan jalani dengan penuh tanggung jawab serta komitmen yang nyata. Karena setiap kesuksesan memang butuh pengorbanan serta usaha yang lebih. Sebab tidak ada yang mudah. Jika hanya ingin menjalani sesuatu dengan mudah, maka jangan pernah sekalipun kita bermimpi untuk sukses. Mustahil. Mengenai orang yang tiba-tiba sukses, itu ibarat bainas sama iwal ard, antara langit dan bumi, jauh sekali. Kalau ada, berarti sebuah keberuntungan atau nasib baik untuk dia. Tapi apakah kita akan menunggu yang seperti itu? Ya, kalau beruntung. Kalau tidak, oh ya, menurut hasil penelitian Thomas Stanley, seorang yang memetakan 100 faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Nah, beliau ini sudah mensurvei sekitar 733 miliuner di US. Hasil penelitiannya ternyata nilai yang baik seperti IPK, misalkan bagi yang sudah kuliah, atau ranking di kelas bagi yang pelajar, hanyalah faktor sukses urutan ke-30 katanya. Sedangkan IQ pada urutan ke-21. Sekolah di tempat yang favorit urutan 23. Nah, lalu apa yang menjadi faktor teratas? Menurut Thomas Stanley, ada 10 faktor teratas yang mempengaruhi seseorang bisa menjadi sukses. Adalah kejujuran, kedisiplinan, mudah bergaul, dukungan dari orang-orang sekitar, kerja keras, cinta dengan yang kita kerjakan, kemampuan memimpin, kepribadian kompetitif, hidup teratur, dan selalu banyak ide, dan idenya juga dipakai orang. Nah, dari ke-10 ini semua nggak kejangkau dengan yang namanya IPK, dengan yang namanya peringkat, atau bahkan dengan IQ. Bisa diartikan adalah soft skill. Biasanya diperoleh dari kegiatan di luar KBM, bisa di ekstrakurikuler atau kegiatan di luar. Nah, dari sini kita paham lah ya. Jadi nggak hanya kecerdasan yang dijadikan faktor utama untuk sukses. Dan kita jangan bangga dulu ketika kita di kelas selalu peringkat, atau ketika kita kuliah IPK-nya selalu cum laude.
atau ketika di tes IQ-nya selalu di atas rata-rata. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menjadi sukses. Ingat dengan faktor yang saya sampaikan kemarin dan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Saya Ihri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.